أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحمد الله سبحانه وتعالى الذي شرفني بالحضور إلى بلدكم لألتقي بكم إخواني وأحبابي في الله، وأنقل لكم تحيات إخوانكم في فلسطين، فهم يحبونكم ويدعون لكم دائما بالخير والبركة، ويدعون لبلدكم بدوام الأمن والاستقرار والازدهار والقوة بإذن الله تعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'da salawat dan salam, beliau tadi mengucapkan puji syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beliau kesempatan bisa hadir ke Indonesia. Dan alhamdulillah beliau juga bertemu dengan kita semua. Sangat senang sekali beliau juga menyampaikan salamnya, salam dari saudara kita dari Palestina. Mereka mencintai kita dan kita pun insya Allah mencintai mereka. Amin. Dan mereka selalu mendoakan kita, semoga kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan berkah dan barokah gitu ya. Dan mudah-mudahan negeri ini juga, negeri kita, negeri Indonesia dalam keadaan aman, nyaman, damai dan kuat insya Allah. Amin. أتيت إليكم من هناك من فلسطين، أرض الأنبياء، أرض المباركة، الأرض المقدسة، أرض الإسراء والمعراج، أرض المسجد الأقصى المبارك. هذه الأرض التي شرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحضور إليها في ليلة الإسراء والمعراج، حيث صلى بالأنبياء إماما في المسجد الأقصى المبارك. Hadirnya kami dari Palestina, dari negerinya Anbiya, ya, di mana negeri ini adalah Allah berkahi dan Allah sucikan. Beliau juga bilang apa tadi? Bahwa di sana ada sebuah masjid, namanya Masjidil Aqsa, ya, di mana tempat ini menjadi tempat sejarah yang tidak boleh kita lupakan sampai kapanpun. Di mana di sini negerinya Isra wal Mi'raj. Ya. Belum menyampaikan apa? Nabi kita juga di sana melaksanakan sholat bersama para nabi lainnya. Ya. Dan di sana menjadi mulia. Ya. Tempat ini mulia karena apa? Karena ada banyak peristiwa. Di antaranya Isra Mi'raj. Ya. Nabi kita diperjalankan gitu ya, ke Sidratul Muntaha di sini gitu. Nah, ini semua tidak mungkin terjadi kalau memang bukan takdirnya Allah. Betul? Betul? Nah, maka dari itu masjid ini, masjid kita juga, Masjidil Aqsa adalah wakaf kita juga seperti ini. هذه الأرض الإسلامية التي يعز على قلوب جميع المسلمين في العالم أنها ما زالت تحت الاحتلال الإسرائيلي. هذا الاحتلال الذي يمارس في كل يوم جميع أشكال الظلم والاضطهاد والقهر لإخوانكم هناك في فلسطين. Namun sayangnya Masjidil Aqsa ini, negeri yang Allah berkahi ini, ya, diganggu, dizalimi, diintimidasi oleh siapa? Oleh Israel. Ya. Belum menyampaikan. Namun sayangnya negeri ini pun masih dikuasai oleh mereka. Ya. Berbagai macam bentuk ketidakadilan, bentuk intimidasi itu terjadi setiap hari kepada siapa?
kepada saudara kita yang menjaga Masjidil Aqsa, ya. ومن صور ذلك الظلم أنه لا يمر يوم في فلسطين إلا وهناك شهداء وهدم للبيوت وحصار للمدن وحصار لغزة الذي يستمر منذ 17 عاما وحصار للقدس ومنعنا من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك وغيرها من أشكال الظلم والاعتقال والسجون التي تمتلئ بأكثر من 5,000 أسير. كل هذا الظلم يقع على إخوانكم هناك في فلسطين. Dan di antara gambaran yang memang terjadi di sana, gambaran kezaliman yang terjadi di sana adalah yang pertama, setiap hari tidak pernah terlewat yang namanya masyarakat kita atau saudara kita itu yang tewas diintimidasi oleh Israel, baik ditembak, baik dipukul, dan diracun dan seterusnya. Yang kedua, banyak rumah-rumah saudara kita di sana itu dihancurkan, digusur paksa tanpa ada ganti ruginya, seperti itu. Mereka harus terluntang-lantung di tengah jalan, hidup di tengah jalan tanpa ada bantuan. Selanjutnya itu blokade, ya. Palestina ini saat ini dikuasai oleh Israel, sehingga mengakibatkan negerinya terpecah menjadi dua bagian, yaitu yang ada di Gaza dan juga di tepi barat, ya. Nah, ini terjadi kalau di Gaza itu terblokade lebih dari 17 tahun, Bapak. Jadi ibaratnya gini, blokade itu adalah di mana negerinya itu diberikan tembok. Temboknya itu kurang lebih 12 sampai 15 meter. Kita nggak bisa kemana-mana kecuali menggunakan satu pintu, yaitu pintu Rafah. Nah, begitupun di Masjidil Aqsa, ya. Masjidil Aqsa ini juga sama, di blokade juga. Beliau orang sana nggak bisa masuk ke dalam, Pak. Pertanyaannya, ini sebetulnya masjid siapa? Bukankah ini hak kami untuk bisa sholat di sana? Betul? Betul? Nah, berikutnya, ya, selain itu apa? Saudara kita di sana dilarang untuk melaksanakan sholat beribadah, termasuk di bulan Ramadan ini. Nanti mungkin kita akan sedikit lihat video. Bapak, Ibu mungkin sudah dengar beritanya gitu. Tapi apa betul gitu? Betul. Nanti kita akan lihat videonya. Saudara kita di sana diintimidasi, ya. Dan lebih dari itu apa? Ada banyak syuhada, banyak yang syahid. Lebih dari 100 orang dalam jangka waktu 1 tahun ini saja. Dalam jangka waktu dari awal tahun 2023 ada 100 orang. Nah, lebih dari 5.000 orang itu ditangkapin, Pak. Ditangkap, dimasukkan penjara untuk dibungkamkan, biar tidak ada perjuangan lagi untuk Al-Aqsa. Biar mereka dengan mudahnya untuk menghancurkan masjid kita. Nah, itu yang terjadi di sana. إن المعركة الحقيقية التي تجري في فلسطين هي معركة السيطرة على مدينة القدس وعلى المسجد الأقصى المبارك الذي هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين مصر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Dan bentuk kezaliman yang dilakukan oleh Israel itu diantaranya tadi, dan paling parahnya adalah penguasaan daerah Al-Quds, di mana di dalamnya ada masjid kita, Masjidil Aqsa. Nah, di mana Masjidil Aqsa ini adalah kiblat pertama kita sebelum kita berpindah kiblatnya ke Makkah, seperti itu ya, ke Masjidil Haram, seperti itu. Sebagaimana tadi juga beliau, negeri ini, masjid ini adalah masjid di mana tempat Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai saat ini yang luar biasanya adalah penguasaan daerah ini yang tidak pernah berhenti. Nah, hal mungkin an nara al-video kan? لا كمان شوي. فكما أنه يمنعنا نحن المسلمون من الدخول إلى المسجد الأقصى، فإنه يسمح للمستوطنين واليهود الذين ليس لهم أي حق في المسجد الأقصى أن يدخلوا إليه ويقيموا صلواتهم فيه، ويسعى أيضا لمحاولة هدم المسجد الأقصى لبناء معبد لليهود في مكانه.
Beliau juga menyampaikan bahwa kita kaum muslimin itu dilarang masuk ke Masjidil Aqsa, namun berbeda dengan Yahudi. Mereka bisa masuk ke Masjidil Aqsa dengan leluasa, dengan di bawah pengamanan tentara mereka seperti itu. Dan mereka terus berusaha untuk menghancurkan Masjidil Aqsa dan membangun sebuah tempat peribadatan mereka. Nah, Bapak Ibu mungkin sedikit informasi saja bahwa Masjidil Aqsa sampai detik ini di bawah tanahnya itu sudah mulai dikeruk. Nanti kalau ada guncangan-guncangan tertentu ataupun gempa misalnya, itu masjid bisa hancur dan rusak, dan itu akan mereka bangun menjadi bagian dari tempat peribadatan mereka. Nah, seperti itu. حتى وصل به الأمر وفي شهر رمضان المبارك الذي هو شهر العبادة والشهر الذي يعني يذهب به المسلمون بكثرة إلى المسجد الأقصى، خصوصا ممن يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى من أهل مدينة القدس، فإن الاحتلال قام بالاعتداء على المصلين داخل المسجد الأقصى. Ya, sebagaimana Bapak Ibu, bulan Ramadan itu kan kita ingin memperbanyak ibadah kita, betul? Ingin memperbanyak amal soleh kita, betul? Nah, saudara kita pun di Palestina, mereka di sana ingin memperbanyak ibadah-ibadah mereka, termasuk sholat di Masjidil Aqsa. Namun apa yang terjadi? Kalau mereka dari luar Al-Aqsa atau dari Al-Quds itu sangat sulit masuk. Kalau sudah masuk, malah diintimidasi, Pak. Nanti kita lihat videonya, boleh? Nah, mereka sedang melaksanakan sholat duha, sedang melaksanakan sholat yang ada di sana. Mereka itu ditendang, Pak. Lagi sholat, lagi takbiratul ihram, Pak. Itu berjamaah sholatnya, ditendang, Pak, dipukulin, Pak, dibubarin. Nah, kita mau lihat mungkin sedikit videonya, boleh? إن الذي حصل في المسجد الأقصى وأمر خطير جدا، أن يتم الاعتداء على المصلين في داخل المسجد، وأن يضربوا وأن يكسروا وأن يعتقلوا. من يفعل ذلك هو لا يلقي بال لأمة الإسلام كلها ولا يهتم للمسلمين في جميع العالم، فهو يبطش ويفعل ما يريد ولا يخاف من أي ردة فعل حول العالم من المسلمين. Ya, siapa sih mereka ini? Israel ini siapa gitu? Nah, Israel ini mereka tuh gak punya nurani, tidak memiliki nurani untuk apa? Untuk bisa berinteraksi dengan baik, tidak. Mereka itu terus mengintimidasi kita tanpa ada batasan waktu, tanpa ada batasan tempat, terus menghina kita, menghancurkan kita, termasuk Bapak Ibu. Ini terjadi bukan di luar Masjidil Aqsa, tapi di dalam Masjidil Aqsa pun, dari salah satu tempatnya namanya Al-Musalla Al-Qibli gitu ya. Itu orang sedang iktikaf di sana, orang sedang membaca Quran di sana, dibubarin. Dibubarinnya pakai apa? Pakai senjata laras panjang. Kira-kira apakah ini bagian dari Muslim? Pasti bukan. Mereka tentara-tentara ini dari Israel, ya. Karena apa? Karena tugas mereka adalah jangan sampai kaum muslimin bisa kumpul di dalam Masjidil Aqsa, mempertahankan Masjidil Aqsa. Baik. Bukan ini. Yang sebelumnya. Baik, sedikit kita ingin menyampaikan video baru terjadi beberapa hari ini, dan termasuk video ini mungkin, nah, ini kita sedang melaksanakan sholat syuruk, sholat duha seperti itu. انظروا كيف يمنعون حتى الصلاة. Lihat bagaimana mereka melarang kita, mengintimidasi kita, walaupun kita sedang sholat seperti itu. Dan mereka ini kalau kita melawan ya Bapak Ibu, kita ini ya satu-satunya yang mereka lakukan adalah memenjarakan kita, membungkamkan kita untuk terus berada di sana. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan ini mereka ini
dengan mudahnya dengan membawa senjata, membawa pentungan seperti itu, dengan perlengkapan yang cukup lengkap seperti itu, mengintimidasi kita seperti itu. هذا ما حصل في النهار. وأما في الليل فقاموا بدخول إلى داخل المسجد وضرب المعتكفين الذين يعتكفون في داخل المسجد ويصلون فيه، وقاموا بإخراجهم بالقوة وطردهم من المسجد ومنع الصلاة. Nah, ini terjadi siang hari, mereka melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, melakukan intimidasi di siang hari. Namun bagaimana dengan malam harinya? Saudara kita di sana itu biasanya melakukan i'tikaf. Orang-orang yang beriktikaf di sana itu dibubarin, Pak. Ya. Dibubarinnya bukan dengan lembut, tidak, tapi dengan pukulan-pukulan, dengan senjata, dengan intimidasi yang tidak manusiawi seperti itu. Nah, boleh kita lihat yang malam hari. Nah, ini baru kemarin terjadi. انظروا هذا في داخل المسجد. Ini terjadi di dalam Masjidil Aqsa. Nama tempatnya Al-Musalla Al-Qibli. Jadi mereka juga itu tadi menyerangnya dengan petasan-petasan untuk membubarkan para masyarakat yang ada di dalam yang sedang beriktikaf seperti itu. كان في نساء يريد أن يروا الفيديو. Bapak boleh mungkin yang akhwat mungkin bisa dibuka ini hijabnya. Boleh video lainnya. Nah, ini terjadi juga di Gaza. Jadi terjadi tidak hanya di Al-Aqsa, tapi هذا di Gaza juga. القصف الذي يتكرر على غزة، وما زال كل ليلة الطائرات الحربية تقصف البيوت في غزة. Termasuk ini kemarin terjadi di sore hari, ya, menghancurkan rumah-rumah yang ada di Gaza. Dan saat ini sekarang sedang ada yang namanya patroli pesawat tanpa awak untuk menghancurkan beberapa rumah-rumah yang ada di Gaza. Ini bulan Ramadan, bulan penuh berkah, penuh rahmat. Namun saudara kita di sana masih merasakan intimidasi yang luar biasa. Nah, ini padahal sudah mau di 20 hari pertama di bulan Ramadan, masih saja seperti itu. Jadi kalau kita punya janji dengan orang Israel, Bapak Ibu, rasa-rasanya tidak pernah mereka tepati. Ini pun sering demikian perjanjian-perjanjian mereka lakukan, tapi mereka juga yang melanggarnya. Lanjut lagi. انظروا هذا هو Ini ما lebih يحصل dekat lagi. إسرائيل. Ini mereka memukul saudara kita di sana bukan dengan pentungan lagi, Pak, tapi dengan senjata api, dengan senjata laras panjang. Bahkan kami tidak bisa menampilkan foto korbannya. Ada yang matanya itu sampai robek, Pak, karena ujung dari senjatanya itu. Ya, begitu kejamnya mereka kepada saudara kita di sana. Nah, Bapak Ibu, kita alhamdulillah di Indonesia masih diberikan kemudahan dalam beribadah, dalam beramal seperti itu. Namun pertanyaannya adalah ibadah apa sih yang bisa kita berikan untuk mereka? Mudah-mudahan Bapak Ibu di Ramadan ini kita bisa membantu meringankan beban yang mereka hadapi, ya. Dan di Ramadan ini juga insya Allah ada banyak kebaikan-kebaikan yang Allah lipat gandakan. Amin. Nah, mahadanya yang tadi ini. Ya, ini mereka menginjak sejadah kita itu dengan sepatu mereka, Pak, yang kotor seperti. Ditambah lagi mereka menggunakan senjata yang memang tidak boleh sebetulnya senjata itu masuk ke masjid karena tempat ibadah seperti itu. Dan mereka melakukan apa lagi? Melakukan intimidasi yang Bapak Ibu bisa lihat.
Ini artinya sudah berapa pelanggaran yang sebetulnya mereka lakukan. Ya. Jadi dari mereka menginjakan kaki-kaki mereka dengan sepatu-sepatunya yang kotor itu sudah jadi pelanggaran. Yang kedua, mereka hadir menggunakan senjata yang lengkap ke sana, mengintimidasi, memukul, dan bahkan terakhir mereka-mereka yang dipukul ini Pak, itu dipenjarakan Pak. Dan itu terjadi. إن ما يحصل في المسجد الأقصى هو خطير جدا، وإلى متى سيبقى الصمت في العالم وخصوصا العالم الإسلامي على هذه الجرائم التي تحصل؟ Sampai kapan Bapak Ibu ini terjadi? Sementara dunia, termasuk kaum muslimin mungkin seluruh di dunia ini masih saja berdiam diri. Ya. Jadi mudah-mudahan dari masjid ini kita bisa menghidupkan kembali, memahami kembali, oh ternyata masih ada kezaliman, ya, kejahatan yang sampai ini masih terjadi kepada saudara kita di Palestina. Inna ikhwanakum fi Filistin yuqaddimuna at-tadhiyat wa yudafi'una 'an al-Masjid al-Aqsa kama ra'aytum, walakin wahdahum la yastati'un, fahum bihaja إلى دعم إخوانهم المسلمين حول العالم بكل الطرق السياسية والثقافية والإعلامية وحتى المادية. هذا الدعم يقوي صمودهم ويجعلهم يصبرون حتى يأتي التحرير بإذن الله تعالى. Nah, apa mungkin kita sampai detik ini terus diam sementara saudara kita, mereka-mereka yang ada di Palestina sana terus berkorban untuk baik hartanya, bahkan sampai nyawa mereka taruhkan seperti itu untuk tetap berada di Palestina, untuk tetap berada di Masjidil Aqsa, untuk mempertahankan tanah yang Allah berikan, Allah berkahi ini seperti itu. Nah, beliau juga menyampaikan apa? Sampai kapan kita ini diam? Tapi insya Allah sampai detik ini kita akan terus berikan bantuan-bantuan kepada saudara kita di sana. Bentuk bantuannya apa saja? Kata beliau tadi, bisa jadi kalau kita ini orang politik gitu ya, orang berada di negara gitu ya, kita informasikan bahwa Indonesia tetap berada untuk Palestina. Sebagaimana mungkin kemarin-kemarin kita sudah dengar itu informasinya. Yang kedua, kita bisa membantu mereka dengan apa? Dengan menyebarkan informasi yang valid, yang benar. Saat ini mungkin di media sosial akan ada perdebatan, oh itu bukan video kemarin, itu video 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, 4 tahun lalu. Tidak, kita sampaikan ini videonya baru, dan insya Allah saya pribadi juga ikut terus mengawal berita-berita di sana. Karena salah satu teman saya pribadi, Bapak Ibu, beliau jurnalis di sana, dan dia sering menginformasikan ini yang terjadi hari ini. Bahkan kadang mereka sering live streaming gitu. Nah itu yang terjadi di sana. Berikutnya, bantuan apa sih yang bisa kita berikan secara konkret? Yaitu bantuan berupa material. Seperti apa? Seperti donasi, sedekah, infak, seperti itu. Dan mungkin nanti di bulan di bulan nanti, oh di bulan ini saya di Ramadan ini saya ingin menyampaikan bantuan berupa pangan. Monggo, nanti kita bisa menyalurkannya dari Darut Tauhid, insyaallah. إننا نشكر كل جهد يقدم من أجل فلسطين، وهذا الجهد الذي نقدمه هو عبادة لله سبحانه وتعالى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأتي إلى المسجد الأقصى ونصلي فيه، فإن لم نستطع أن نصلي فيه فأن نهدي إليه زيتا يسرج في قناديله، وكان يضاء المسجد بالقناديل. أما قناديل المسجد الأقصى اليوم فهم المرابطون الذين يدافعون عن المسجد الأقصى، فهم يستحقون ويحتاجون إلى كل دعم يعزز من صمودهم. Beliau juga menyampaikan bahwa ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada kita semua, Bapak Ibu orang Indonesia yang telah berusaha berjuang membantu saudara kita yang ada di sana. Nah, tidak mungkin mereka hanya sendirian, tapi insya Allah di balik mereka itu ada kita, dan insya Allah ada pahala perjuangan yang Allah berikan juga kepada kita. Nah, beliau menyampaikan tadi apa? Ada riwayat tentang perintah kita untuk bisa berkunjung ke Al-Aqsa dan
sholat di sana. Artinya ada fadilah ya, ada keutamaan di sana. Nah, namun apabila kita tidak bisa berkunjung ke sana, belum mampu ya, maka kita nyalakan lampu-lampu yang ada di sana dengan minyak-minyak yang bisa kita salurkan ke sana. Nah, waktu itu hadis ini berbicara tentang memakmurkan masjid, untuk menghidupkan masjid. Sebagai logikanya, Bapak Ibu kalau melihat tetangga yang keluar pulau atau perjalanan jauh, rumahnya pasti kosong. Kadang lampunya itu sampai mati, betul. Listriknya sampai mati. Oh, berarti gak ada orangnya, seperti itu. Nah, maksudnya dari hadis ini adalah bagaimana kita menghidupkan dan mempertahankan Masjidil Aqsa agar terus hidup lampunya gitu ya. Bahkan kegiatan-kegiatan di sananya seperti itu. Nah, dan konteks ini hari ini adalah lampu tersebut siapa? Mereka adalah al-murabitun. Mereka-mereka yang bertahan untuk Palestina, untuk Al-Aqsa, dan berada di dalam Masjidil Aqsa setiap hari, setiap detik gitu. Untuk apa? Kalau mereka tidak ada di sana, dengan mudahnya Israel untuk masuk ke masjid kita, menghancurkan masjid kita, sampai akhirnya apa? Nanti suatu saat nanti kalau mereka mundur, kalau mereka tidak ada bantuan, mereka akan mundur, akhirnya apa? Menyerah, dan nantinya apa? Kita hanya sekedar mendengar Masjidil Aqsa, tapi Masjidil Aqsa-nya sudah tidak ada. Ini adalah kiblat pertama kita, betul? Nah, insya Allah Bapak Ibu, hari ini kita niatkan sebagian harta kita, sebagian dari pemasukan dari kehidupan kita, ya, kita sisihkan sebagiannya untuk saudara kita di sana. Berbagai macam program dari Darut Tauhid insya Allah akan kami salurkan. ونحن في هذا الشهر العظيم الكريم نطلب منكم أن تكثفوا من الدعاء لإخوانكم في فلسطين، وأن تكثفوا من العمل والجهد من أجل فضح هذه الجرائم، ونشكر كل جهد يقدم من أجل فلسطين، ونخص بالذكر الإخوة في دار التوحيد الذين يقومون على برامج لدعم فلسطين ودعم الفقراء هناك وبناء المساجد وتحفيظ القرآن الكريم. فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وإن شاء الله نجتمع جميعا في ساحات المسجد الأقصى وقد تحرر من الاحتلال. Amin. Ya, di akhir juga beliau ingin menyampaikan mudah-mudahan di Ramadan ini penuh berkah dan penuh lipatan ganda ya dari pahala-pahala yang coba kita bangun seperti itu. Nah, beliau juga menyampaikan mudah-mudahan apa yang hari ini kita salurkan ya, insya Allah akan menjadi amal soleh kita. Amin. Nah, beliau menyampaikan di akhir ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia, terkhusus juga lembaga Darut Tauhid Peduli, DT Peduli. Dan alhamdulillah DT Peduli ini, kata beliau, menyalurkan bantuannya kepada saudara kita di sana. Di antaranya itu membangun masjid Darut Tauhid Indonesia, patungan dari masyarakat Indonesia untuk Palestina, untuk Gaza seperti itu. Dan di dalam masjid ini alhamdulillah kita juga ada program penghafal Al-Quran bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan amal jariah. Monggo silahkan bisa bantu program ini juga terus agar bisa hidup seperti itu. Mungkin usia kita terbatas Bapak Ibu, mungkin hanya antara 60 sampai 70 atau mungkin 80, itu adalah bonus ya. Tapi bagaimana kita akan agar tetap hidup, dan insya Allah amal jariah lah yang akan menghidupkan kita di yaumil qiyamah nanti. Amin. Nah, berikutnya program lainnya apa? Program lainnya ada, kita juga membangun sumur air mineral. Sebagaimana nanti kita akan sedikit lihat videonya dulu. Air mineral di mana di sana kita membutuhkan air mineral yang sangat besar, ya, sangat besar jumlahnya. Kenapa? Karena air mineral di sana itu sudah terkontaminasi racun. Karena Gaza khususnya itu terblokade dan limbah dari Israel dikirimnya kemana? Ke Gaza, Pak. Apa mungkin kita minum air limbah? Tidak mungkin. Ya. Nah, selain itu juga di Ramadan ini kita akan menyalurkan berupa paket-paket lebaran untuk saudara kita di sana. Kita tidak ingin membiarkan saudara kita di 1 Syawal atau Idul Fitri mereka harus tetap berpuasa, tidak. Kita ingin mereka juga berbuka puasa di pagi harinya untuk melaksanakan Idul Fitri. Salat Id itu sunnahnya itu sebelum berangkat harus batal dulu, betul Pak? Betul? Maka diharapkan kita berpuasa di 1 Syawal.
Nah, kita tidak ingin mereka berpuasa di 1 Syawal. Maka dari itu, H-10 1 Syawal itu atau Lebaran nanti gitu ya, kita sampaikan, kita salurkan paket-paket Lebaran yang insya Allah bermanfaat bagi mereka dan membuat mereka tersenyum. Amin. Baik, mungkin video pertama kita ingin melihat program pembangunan air mineral dulu seperti itu. Monggo. Ini bentuk laporan Bapak. Jadi program ini kita sudah lakukan dan insya Allah kita akan membangun shelter berikutnya. Jadi pabrik itu nggak boleh satu Pak. Khawatirnya adalah ketika pabrik ini dihancurkan oleh Israel, kita punya pabrik yang lain. Artinya manfaat kita terus ada gitu ya. Manfaat, penerima manfaatnya. Nah ini Bapak Ibu bisa dilihat mereka mengambil air dari semacam gundukan air gitu ya, lubang air yang itu kotor sekali Pak. Apa mungkin itu digunakan untuk mandi? Tidak mungkin. Apalagi digunakan untuk minum gitu. Rasanya tidak masuk akal ketika air seperti itu kita konsumsi seperti itu ya. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang dokter, pasti lebih paham gitu. Oh ternyata luar biasa. Air di sana hanya tersisa kurang lebih 3% saja. Nah, untuk membangun pabrik air mineral ini, kita pun harus mengebor tanah yang begitu keras Pak. Kalau kita di Indonesia bor air mungkin hanya 30 meter saja sudah keluar airnya Pak. Tapi di sana tanahnya itu keras dan itu membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk sampai bisa mendapatkan air yang dalam seperti itu ya. Nah ini programnya, pabrik ini sudah berjalan Alhamdulillah. Insya Allah kita akan terus membangun beberapa titik-titik lain di Gaza sana. Nah berikutnya program Ramadan. Insya Allah ini juga program yang sangat mulia, membuat bahagia mereka, membuat mereka tersenyum, yaitu menyalurkan paket bantuan Idul Fitri nanti gitu. Nah ini tahun lalu ya, tahun lalu di mana kita semua di seluruh dunia mengalami yang namanya krisis, diantaranya adalah krisis karena hadirnya corona gitu. Nah, mereka di sana hidup sulit gitu ya, terhimpit gitu, dan mereka tidak punya banyak pekerjaan alias banyak pengangguran di sana. Lalu kita juga salurkan ini untuk anak-anak yatim dan duafa di sana yang membutuhkan. Dan program ini kita salurkan lebih dari 500 paket untuk perharinya Pak ya. Perharinya kita salurkan 500 paket seperti itu. Sampai nanti H-1 Lebaran gitu. Sampai kita harus menyewa mobil truk untuk membawa paket Lebaran ini gitu. Paket Ramadan ini. Nah ini masjid kita Bapak. Masjid yang sudah kita bangun 2 lantai, karpetnya itu mirip warnanya seperti ini Pak. Jadi bisa lihat nanti. Nah ini program pembagiannya. Nah biasanya kita membagikannya, kita punya gudang di sana, gudang pangan seperti itu. Kita juga pembagiannya biasanya di pelataran masjid Darut Tauhid yang ada di sana. Jadi masjid ini menjadi pusat sentra ya, sentra untuk pembagian bantuan seperti itu. Atau mungkin kita juga tadi menyalurkannya langsung ke kampung-kampung, ke tempat-tempat yang memang kurang layak seperti itu. Bapak Ibu bisa dilihat betapa bahagianya mereka dapat bantuan dari kita. Dan insya Allah Bapak Ibu suatu saat nanti ketika Palestina merdeka, salah satu pemimpin negaranya Palestina adalah ternyata anak yang kita berikan bantuannya. Dan suatu saat nanti ketika mereka menjadi orang besar dan diwawancara oleh media, misalnya fulan pernah membantu saya untuk melaksanakan sekolah di Indonesia, dibantu perkuliahannya, dibantu mereka hidupnya, jadi presiden Bapak. Mungkin ketika dia menjadi presiden waktu itu, nanti gitu ya, kita sudah tidak ada di dunia ini, tapi dia doakan bahwa saya memiliki ayah sambung, ayah angkat gitu ya, ayah angkat di Indonesia namanya Bapak Fulan, dan memiliki ibu sambung atau ibu angkat saya di Indonesia namanya Ibu Fulan. Nah luar biasanya doa itu akan terus mengalir untuk kita semua. Nah ini lihat Bapak Ibu, begitu bahagianya mereka.
kita salurkan ini semua bukan hanya Palestina tapi juga di dalam Indonesia. Indonesia juga kita perhatikan di dalam dan di luar negerinya itu di Palestina seperti itu. Bapak Ibu, ini informasi yang bisa kami sampaikan. Barangkali Bapak Ibu ingin mengambil bagian kebaikan ini, boleh angkat tangan, boleh juga langsung menghubungi petugas kami yang menggunakan rompi biru, ya, sebagaimana tadi di video itu juga kita menggunakan rompi biru, rompi khas Darut Tauhid. Darut Tauhid ini alhamdulillah sudah berada di Palestina kurang lebih mau 1 dekade, Pak. Jadi ada di Gaza, masjid itu, masjid yang tadi kita lihat, itu programnya itu dari 2015 sudah jadi, ya. Sudah mulai kita membangun program Baitul Quran, para penghafal Al-Quran, anak yatim di sana, dan juga para janda di sana kita juga urus seperti itu. Semuanya kita urus. Nah, semua itu terus berjalan alhamdulillah sehingga mereka itu bisa menghadapi ataupun menikmati kehidupan yang layak seperti itu. Nah, mungkin bisa diputar video tahfidz Al-Quran. Nah, ini masjid kita, Pak. Ini sudah sangat jelas sekali ya, Masjid Darut Tauhid gitu. Mungkin bentuknya beda sama Darut Tauhid yang ada di Bandung seperti itu. Tapi esensinya adalah kita terus membangun, memakmurkan masjid yang ada di sana. Percepat. Ya, ini tepatnya masjid ini ada di Madinah Derbalah atau di kota Derbalah. Itu salah satu tempat dekat kurang lebih sekitar 2 km ke pantai, Bapak Ibu. Ke pantai Gaza seperti itu. Nah, bisa bayangkan mereka-mereka yang menghafal Al-Quran, meminum air mineral yang kita bangun, mendapatkan manfaat dari bantuan-bantuan yang kita salurkan ke sana. Mereka terus untaikan ayat-ayat Allah, dan insya Allah setiap untaian itu ada energi yang kita berikan kepada mereka, dan mereka juga mendoakan kita, ya, mendoakan kita untuk terus bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitu bahagianya mereka. Ya, tidak sempurna memang, Pak, belum sempurna. Tapi insya Allah hadirnya kita bisa menyempurnakan dan bisa membantu saudara kita yang jauh di sana. Ya, itu saja mungkin dari kami. Barangkali Bapak Ibu, saya pengen wakaf air mineral deh. Insya Allah kami siap. Berapapun Bapak ingin mewakafkannya, misalnya saya pengen 5 juta rupiah, pengen 10 juta rupiah, insya Allah kita welcome. Tidak mesti hari ini, Bapak Ibu bisa berkomitmen, hari ini komitmennya, mau penyelesaiannya ataupun menunaikannya esok hari pun boleh, mau lusanya boleh, mau besoknya lagi boleh. Kenapa? Karena kami yakin bahwa kebaikan itu tidak mesti terburu-buru, tapi harus memiliki niatan ikhlas. Insya Allah barangkali Bapak Ibu ada yang ingin berwakaf untuk air mineral, bisa menghubungi teman-teman kami ataupun petugas kami di luar sana. Atau barangkali ada yang saya pengen menyalurkan paket lebaran untuk 10 anak atau 10 paket. Monggo bisa, silahkan bisa menghubungi tim kami. Mungkin hari ini dicatat dulu nomornya. Saya mau cicil deh 500.000 dulu. 500.000 dulu boleh. Besoknya mau 500.000 lagi boleh. Sampai kapan? Program ini kami akan salurkan di H-10, program untuk paket lebaran. Jadi Bapak Ibu bisa disiasati, mungkin sebelum H-10 kita sudah bisa salurkan, kita sudah kumpulkan, kita sudah tunaikan. Insya Allah H-10 nanti kita sudah mulai distribusikan, belanjakan langsung di Gaza sana. Itu program yang insya Allah kita akan salurkan. Untuk program air mineral tadi, itu mau hari ini, mau bulan depan, mau bulan depannya lagi, tidak masalah, Pak. Karena apa? Kita akan terus membangun program-program ini sampai nantinya terkumpul nominalnya dan kita bangun shelter baru lagi, seperti itu. Insya Allah manfaat dari sedekah, manfaat dari infak, manfaat dari zakat dan seterusnya, itu membuat kita tenang. Dan insya Allah membuat keluarga kita dimudahkan segala urusannya, dan termasuk kita juga di dalamnya dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu, sebagai bentuk apresiasi kami ataupun sebagai pengingat saja bagi Bapak Ibu yang ingin berdonasi ataupun berkomitmen hari ini, kami ingin menyampaikan sebuah hadiah, yaitu berupa shawl yang seperti yang digunakan oleh syekhnya. Shawl ini mungkin tidak seberapa harganya, tapi ini menjadi pengingat bagi kami, bagi Bapak, karena sudah memiliki niatan tulus ikhlas untuk berkomitmen untuk mengikuti program yang ada di Darut Tauhid, insya Allah. Itu saja mungkin dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di akhir juga saya ingin membacakan nominal donasi yang sudah terkumpul sebelumnya. Itu dari masjid, alhamdulillah dana yang sumbangan yang terkumpul untuk Palestina pada hari ini. Oh, berarti hari ini. Yaitu tadi ini sunduknya ataupun kotak amalnya muter-muter ke karyawan-karyawan, betul Pak ya? Nah, ini kurang lebih terkumpul sebesar 7.650.000 rupiah. Kami ucapkan jazakumullah khairal jazaan jazila. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang menginfakkan atau mensedekahkan donasi ini, kita akan salurkan secepat mungkin, dan insya Allah Darut Tauhid akan amanat untuk menjalankan apa yang diperintahkan dan diniatkan atau diakadkan di awal ini, insya Allah. Laporan yang mungkin Bapak Ibu bisa dapatkan, insya Allah bisa diambil juga di majalah Swadaya. Itu secara gratis, ada di depan booth sana, bisa diminta. Dan juga nanti kalau misalkan saya pengen punya celengan untuk anak saya, monggo bisa diambil juga di booth itu secara gratis, insya Allah. Itu saja mungkin dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin di akhir nanti ada penyerahan plakat ke DKM masjid ini sebagai apresiasi kami untuk pengurus masjid ini dan juga jamaah masjid ini. Itu saja mungkin dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.